Bambu petuk berasal dari alam gaib. Bambu petuk benarkah berasal dari alam gaib atau bunian? Dan bisakah dilihat atau diwujudkan? Dari pandangan Mbak Sekar Indigo yang sudah megang bambu petuk ini, Mbak, boleh dinaikkan lagi, Mbak? Nah, monggo Mbak dijelaskan secara singkat saja, Mbak. Begini ya Mas ya, kalau di alam dunia nyata kita, bambu petuk itu berasal dari bambu yang biasa ditanam gitu kan Mas. Iya. Tapi yang aslinya adalah bambu petuk yang asli itu adalah dalam dunia gaib Mas. Aslinya dia Itu untuk apa, Mbak? Bambu petuk itu di alam gaib itu. Alam bunian biasanya orang bilang ya. itu sebagai tempat tinggalnya makhluk gaib Mas. Makhluk gaib ya. Iya, makhluk gaib. Di antara kita bisa bilang bunian tadi ya, Mbak ya. Iya. Oke, kemudian kalau orang nih, Mbak, ada ngambil bambu petuk di bambu-bambu. Karena pemahaman kita gitu, bambu petuk itu ya dari bambu. Ketemu kita sama bentuk yang seperti bambu petuk. Gitu. Emang bambu petuk yang seperti alam gaib itu memang seperti, Mbak? Ruas ketemu ruas, cabang ketemu cabang itu sama nggak, Mbak? Sama, tapi kan itu beda Mas. Kalau yang aslinya itu Mas, dia itu kuning, berkilau dan bercahaya Mas. Oh gitu. Iya. Sementara kalau kita di dunia nyata nih, Mbak, banyak sekali warna bambu, Mbak. Ada kuning, ada merah kadang, ada hitam, ada hijau. Iya Mas. Tapi kenapa Mbak Sekar memahaminya bahwasanya kalau di alam gaib itu hanya bambu kuning? Beda Mas. Beda. Karena kalau dia yang aslinya itu dari alam gaib Mas, dia itu seperti kita itu magnet Mas, ada saling tarik menarik Mas. Karena di situ kan ada tempat tinggalnya makhluk gaib. Oke. Jadi akan terasa sama kita Mas. Oke. Jadi kalau nanti ada spiritual juga ya yang menentang Mbak Sekar, saya menyaksikan ya dan melihat secara gaib ada bambu petuk yang berwarna hijau, hitam. Itu gimana pendapat Mbak? Iya, karena kan itu pendapat orang kan bisa beda-beda kan Mas. Ini yang Mbak lihat versi sendiri dia, pada saat iya. itu. Itu kan versi dia, tapi kan versi kita kan berbeda-beda sama seperti rambut Mas. Rambut saja bisa sama hitam kan, tapi kan hati orang berbeda-beda. Oke. Mbak, pada saat kita melihat ke alam sana ya, pada waktu Mbak berjalan di alam yang berbeda, dimensi yang berbeda, bambu petuk yang Mbak lihat di sana itu kan dalam bentuk rumah. Iya. Bentuknya itu gimana, Mbak? Kalau itu Mas bentuknya kan berbeda Mas, karena kan itu tempat tinggal dia kan. Itu kan memang kecil. Iya. Tapi kan di dalamnya itu kan makhluk itu di dalam kan. Setelah dia keluar, maka dia akan membesar. Kalau dia di dalam dia akan mengecil Mas. Oh gitu ya. Jadi makhluk gaib itu seperti kayak Gondoruo mungkin ya, Mbak ya. Karena banyak orang menyaksikan yang pernah melihat secara batin ya, karena punya indera keenam. Ketika kita mendengak ke atas dia akan semakin besar ya. Iya. Ketika kita menunduk dia akan semakin kecil. Seperti itu memang. Iya, benar. Kalau kita lihat ke film kayak Jini Ojini betul ya, Benar, Mbak ya. iya. Masuk ke apa tuh? Ke botol. Ke botol itu ya. Oke gitu. Kalau kita bilang gini, Mbak, untuk mendapatkan bambu petuk dari alam gaib menuju ke alam nyata, itu bisa apa enggak, Mbak, sebetulnya? Itu bisa Mas, tapi tidak semua orang itu bisa melakukannya. Karena itu mempunyai ritual khusus Mas. Tidak Oke. semua orang, tidak sembarangan orang itu bisa menarik. Dari 1.000 orang kira-kira paranormal yang bisa dapetin berapa orang, Mbak? Hanya 1 atau 2 orang saja. Makanya disebut bambu petuk itu super langka ya, Mbak ya. Benar. Betul-betul sakti. Terus kalau misalkan udah ada dan diwujudkan secara nyata, ya, itu fungsinya apa bagi manusia yang memilikinya, Mbak? Sangat berarti sekali Mas dan sangat berharga. Sangat berharga. Iya. Tapi seberharga apapun dia pasti nggak akan dijual kan sama yang Benar, punya. iya. Karena dia mempunyai energi yang bisa membantu si pemiliknya itu sendiri Mas. Dalam hal gaib ya. Iya. Karena kita usaha pun dari diri kita ada aura yang memancing pun kadang dia datang. Nah, dengan adanya ini aura kita menolak pun ada bambu seperti ini, berarti dia datang sendiri gitu ya, Mbak, membantu. Iya, benar. Ada yang bilang, Mbak, kalau bambu ini udah nggak bersama kita, dia akan hilang sendirinya. Sama kayak keris kadang. Orang yang punya udah hilang, ikutan hilang dia. Itu betul nggak? Itu benar Mas. Karena mungkin orangnya si pemiliknya itu tidak melakukan apa yang diinginkan oleh penunggunya itu sendiri Mas. Oh. Dan si pemilik kadang nggak mau menceritakannya, Mbak ya, ritual atau rapalan untuk bambu yang dia miliki ya, Mbak ya. Hanya dialah dengan bambu yang dia miliki yang tahu
ya. Apa keinginan dari bambu itu sendiri ya, bau petok itu ya. Iya. Oh gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam.